Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu biasa ke-12 dengan membaca Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39 dengan tema komitmen hidup dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa itu komitmen? Komitmen menurut kamus adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, melakukan kontrak. Komitmen menjadi dasar yang harus dimiliki setiap orang dalam menjalani hidup supaya berjalan dengan baik demi meraih tujuan. Memang tidak mudah untuk menjaga dan memberikan komitmen. Dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, serta kerelaan untuk berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, para murid, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan murid. Murid adalah orang yang berguru atau belajar pada seorang guru. Yang dimaksud dengan para murid di sini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk menerima ajarannya, tetapi juga sebagai sahabat yang ditugaskan untuk membagikan suka dan duka gurunya. Para murid juga termasuk orang banyak yang saat itu ada bersama dengan Tuhan Yesus, sekaligus juga kita saat ini yang berkomitmen mau mengikuti Yesus sebagai gurunya dan bersedia diutus untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai seorang murid yang sudah memiliki komitmen hidup di dalam Kristus, ada konsekuensi yang harus dijalani. Hidup dalam Kristus artinya menjalani hidup bersama dan sama seperti yang Yesus lakukan. Di sini ada kebersamaan dan mau melakukan hal yang sama. Pastilah tidak mudah. Ada banyak tantangan dan ujian yang dapat merusak atau melemahkan komitmen itu. Tantangan itu antara lain, yang pertama, kesungguhan hati. Apakah para murid benar-benar memiliki kesungguhan hati untuk berguru kepada Yesus? Mereka memang harus siap menghadapi fitnah, karena Yesus sendiri oleh orang-orang yang tidak senang dianggap sebagai pengikut iblis atau Beelzebul. Jika Yesus pemimpin para murid atau kepala keluarga saja dituduh sebagai Beelzebul, pastilah seisi rumah termasuk juga para murid akan dianggap sebagai pengikut iblis. Apakah mereka siap dengan fitnah ini? Yang kedua, keberanian ditolak. Menghadapi tantangan, ancaman pada saat melakukan tugas adalah ditolak. Ditolak, dibenci, bahkan dianiaya. Saat memberitakan Injil, memang itu konsekuensinya. Apa yang terjadi pada guru juga akan menimpa pada murid. Namun Tuhan Yesus mengatakan yang terjadi pada murid tidak melebihi gurunya. Tuhan Yesus sebagai guru
akan mengalami penderitaan, bahkan penyaliban, maka para murid pasti juga akan mengalami hal yang sama. Maka siaplah untuk menderita. Kemudian yang ketiga, menghadapi pedang. Pedang sebagai kiasan perang, pembunuhan, dan perpecahan atau pertentangan. Tujuan Yesus datang di dunia dan tujuan mengutus para murid agar semua orang yang hidup dalam Kristus memperoleh kedamaian. Namun bagi mereka yang menolak, pasti akan menjadikan pertentangan. Dan itu akan dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Jika dalam satu keluarga ada pihak yang menolak menerima, sangat mungkin akan terjadi pertentangan. Para murid harus siap dengan situasi yang akan dihadapi. Bagaimana mereka lebih mencintai dan bersama Tuhan, atau melebihi cintanya untuk keluarga, lebih mengutamakan mereka sehingga menghambat relasi dengan Tuhan. Itulah pedang yang harus dihadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat menjaga komitmen untuk terus hidup dalam Kristus? Yang pertama, janganlah takut, tetaplah percaya pada Tuhan. Pada saat ujian iman mengenai kesungguhan hati karena fitnah, karena kebencian yang dituduhkan kepada kita, janganlah kita takut. Tetaplah percaya, karena Tuhan sangat peduli dan memperhatikan kita. Digambarkan rambut di kepala kita saja Tuhan memperhatikannya. Artinya Dia akan selalu merawat dan mempedulikan kita, sama seperti gambaran burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan, padahal mereka tidak memiliki nilai yang berarti. Apalagi kita, para muridnya, pasti Tuhan akan lebih memelihara kita. Yang kedua, setia dan taat. Memang kehadiran para murid sebagai pembawa berita bisa saja ditolak. Namun ketika kita mengalami penolakan, jangan patah semangat. Tetaplah setia dan taat, sama seperti Yesus yang ditolak bahkan dibunuh, namun tetap setia dan taat hingga akhir demi tujuan menyelamatkan manusia dari dosa. Justru ketika kita ditolak menjadi sebuah kehormatan jika kita dapat mengalami seperti yang Yesus rasakan sebagai guru kita. Yang ketiga, rela berkorban. Para murid akan menghadapi pedang. Untuk itu diperlukan kerelaan untuk berkorban dan kerendahan hati. Ketika muncul pertentangan dalam keluarga saat menentukan lebih mencintai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya atau lebih mengutamakan keluarga, maka dibutuhkan kerendahan hati dari setiap anggota keluarga, bahkan kerelaan untuk berkorban. Pedang dapat dihadapi dengan salib. Maka setiap kita mestinya rela memikul salib dan merendahkan diri.
Jadikan Kristus yang paling berarti dalam hidup ini bukanlah diri sendiri dan keluarga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan kali ini, kita dapat belajar bahwa komitmen harus selalu dijaga demi kelangsungan hidup. Komitmen menjadi murid Tuhan juga harus dijaga. Memang tantangan berat, namun kita harus mempertahankan komitmen dengan tidak takut, tetap percaya, menjaga kesetiaan, tidak ingkar janji, dan siap sedia rela berkorban. Lalu bagaimana cara mewujudkan komitmen hidup di dalam Kristus? Mulailah dalam hidup ini kita lebih mengutamakan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan daripada keinginan diri termasuk keluarga. Ajaklah seluruh anggota keluarga kita untuk menerima Yesus sebagai guru dan menempatkan diri sebagai muridnya. Jauhilah pertengkaran dengan cara menempatkan Tuhan dan kehendaknya di atas segalanya, dan masing-masing dari kita dapat mengendalikan diri serta merendahkan diri bagi Dia. Selamat hidup dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.